Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tuti Juhaeti, SST MSI, Kepala BPS Kota Bima, akan menyampaikan berita resmi statistik 3 Agustus 2026 tentang perkembangan indeks harga konsumen di kondisi bulan Juli 2026. Gejolak perang dunia di Timur Tengah masih menjadi pengaruh terhadap terjadinya inflasi di Kota Bima, terutama komoditas yang bahan bakunya berasal dari pasar global. Gejolak pasar internasional juga menjadi penyebab langkanya pasokan di pasar domestik, dan ini mengakibatkan naiknya harga dari beberapa komoditas yang ada di Kota Bima. Selain itu juga kondisi cuaca di bulan Juli juga mempengaruhi hasil tangkapan nelayan, sehingga ketersediaan komoditas ikan tongkol terutama ini terjadi kelangkaan di pasar, sehingga menimbulkan harganya yang melambung tinggi. Berkurangnya hasil panen di bulan Juli juga mempengaruhi tersedianya barang di pasar. Di sisi lain, deflasi juga yang terjadi di bulan Juli ini dipengaruhi oleh melimpahnya ketersediaan barang akibat memasuki musim panen raya di beberapa komoditas, ya, sehingga beberapa komoditas ini mengalami penurunan harga yang sangat signifikan karena pasokan dari petani lokal maupun dari sentra produksi melimpah ruah di pasar. Penurunan juga terjadi akibat adanya pengaruh global seperti emas perhiasan yang bergerak mengikuti tren pelemahan harga emas dunia, serta adanya kebijakan diskon di tarif angkutan, terutama angkutan udara itu menjelang atau periode libur sekolah ya di bulan Juli ini. Nah, Bapak Ibu semua, kita lihat inflasi Juli 2026. Inflasi bulan ke bulan di Kota Bima terjadi deflasi ya sebesar 0% secara mantuman. Secara tahun ke tahun mengalami inflasi sebesar 4,06%. Ini sedikit menurun dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Dan juga inflasi dari tahun kalender terjadi sebesar 2,41%. Bisa dilihat perkembangannya inflasi bulan Juni ini dari mantuman itu di grafik ya sebesar negatif 0,31, artinya deflasi 0,31, sementara di bulan Juni kemarin terjadi inflasi sebesar 0,36. Nah, inflasi ini berdasarkan kelompok pengeluarannya untuk mantuman itu. Yang pertama adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Ini memberikan andil deflasi sebesar 0,4 dengan besaran deflasinya sebesar 1,14% ya. Terus untuk kelompok pakaian dan alas kaki, inflasi sebesar 0,23% dan andil inflasi sebesar 0,01%. Untuk kelompok yang ketiga, perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga terjadi inflasi sebesar 0,67% dengan andil inflasi 0,06%. Yang kelompok keempat yaitu perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga memberikan andil inflasi sebesar 0,05 dengan besaran 1,14%. Dari kelompok kesehatan, ini besaran inflasinya 0,22 dengan andil inflasi sebesar 0,01. Untuk kelompok transportasi, nah ini mengalami deflasi sebesar 0,02% dan andil inflasinya itu 0 ya, relatif tidak ada.
Terus yang kelompok yang ketujuh, informasi, komunikasi, dan jasa keuangan, ini mengalami inflasi sebesar 0,67% dan andil inflasi sebesar 0,04%. Sedangkan untuk kelompok yang ke-8 yaitu rekreasi, olahraga, dan budaya mengalami inflasi sebesar 0,17% dan memberikan andil inflasi relatif tidak ada ya, artinya besarannya hanya 0. Dan untuk kelompok pendidikan ini di bulan Juli ini tidak terjadi inflasi dan juga andilnya 0 ya, relatif tidak ada. Terus yang kelompok yang ke-10 yaitu penyediaan makanan dan minuman atau restoran, ini memberikan andil inflasi sebesar 0,01% dengan besaran 0,1%. Nah, kelompok yang ke-11, kelompok yang terakhir memberikan andil inflasi yaitu perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,09 dan terjadi inflasi sebesar 1,1%. Terjadi deflasi ya 1,1%. Nah, Bapak Ibu semuanya, mari kita lihat ada 5 komoditas dengan andil inflasi dan deflasi secara mantuman yang terbesar ya di Kota Bima ini. Nah, kita lihat untuk andil inflasi yang pertama itu ikan tongkol. Andil inflasi sebesar 0,035. Yang kedua adanya telepon seluler memberikan andil inflasi sebesar 0,034%. Terus yang ketiga itu pelumas atau oli mesin, ini memberikan andil inflasi sebesar 0,032%. Bahan bakar rumah tangga ini juga memberikan andil inflasi sebesar 0,029%. Dan komoditas yang kelima yaitu daun kemangi ya sebesar 0,028%. Nah, ini tekanan inflasi di bulan Juli ini utamanya dipicu oleh kelangkaan pasokan di pasar ya, terutama di pasar domestik serta adanya lonjakan bahan baku di tingkat global. Jadi di sektor pangan ini minimnya hasil tangkapan membuat komoditas ikan tongkol ini ya memberikan andil terbesar di dalam inflasi ini. Karena cuaca, jadi petani nelayan ini tidak bisa mendapatkan hasil yang cukup dari penangkapan ikan tongkol, sehingga ikan tongkol di pasar itu terjadi kelangkaan dan harganya melambung tinggi. Diperparah juga dengan berkurangnya hasil panen daun kemangi. Sementara di Kota Bima ini konsumsi daun kemangi cukup tinggi ya, sehingga ketika terjadi kelangkaan atau rendahnya panen dari daun kemangi ini menyebabkan tingginya nilai atau harga daun kemangi di pasar. Sementara pada kelompok yang non makanan ini gejolak pasar internasional turut mendorong kenaikan harga. Dengan adanya kelangkaan komponen chip dan RAM, ini memicu kenaikan harga telepon seluler ya. Nah, ini sudah beberapa bulan terakhir ini memang harga telepon seluler selalu mengalami kenaikan dikarenakan langkanya komponen chip dan RAM. Sedangkan di bulan ini juga terjadi keterbatasan suplai minyak mentah dan energi dunia sehingga berdampak langsung pada naiknya harga pelumas serta bahan bakar rumah tangga seperti LPG yang non subsidi. Kita lihat di andil deflasi ya. 5 komoditas yang memberikan andil deflasi tertinggi yang pertama itu adalah tomat sebesar 0,173%. Yang kedua ini emas perhiasan. Emas perhiasan juga memberikan andil deflasi sebesar 0,120%. Yang ketiga komoditas cabai rawit ini memberikan andil inflasi juga
memberikan andil deflasi ya sebesar 0,091%. Dan yang keempat, komoditas bawang merah ini juga memberikan andil deflasi sebesar 0,054%. Dan yang kelima, angkutan udara yang memberikan andil deflasi sebesar 0,048%. Nah, di sisi lain ya, deflasi yang terjadi di bulan ini didominasi oleh melimpahnya ketersediaan barang akibat memasuki masa panen, ya panen raya terutama ya, serta penyesuaian harga di pasar. Komoditas pangan seperti tadi coma, tomat ya, cabai, terus bawang merah, ini kompak ya mengalami penurunan ya yang lumayan signifikan. Ini terjadi karena adanya pasokan dari petani lokal maupun sentra produksi seperti dari daerah Lombok itu yang masuk ke pasar Kota Bima yang memang melimpah gitu ya kondisinya di pasar Kota Bima, sehingga ini terjadi penurunan harga untuk tomat, cabai rawit dan juga bawang merah. Nah, sedangkan untuk sektor yang pangan ya, yang non pangan, ini penurunan harga emas perhiasan juga terjadi mengikuti arah dari tren pelemahan harga emas dunia ya, serta adanya program ini diskon dari tarif angkutan udara yang sekarang ini di bulan Juli kemarin adanya liburan sekolah, sehingga pemerintah memberikan program diskon untuk tarif angkutan udara terutama, sehingga ini memberikan andil deflasi yang lumayan ya sebesar 0,048%. Bapak Ibu semuanya, mari kita lihat histori inflasi yang terjadi ya di bulan Juli 2026 secara mantuman. Tadi disampaikan bahwa ikan tongkol ini mengalami memberikan andil inflasi sebesar 0,035%, terus telepon seluler sebesar 0,034%, pelumas atau oli mesin sebesar 0,032%, bahan bakar rumah tangga sebesar 0,029%, dan kemangi sebesar 0,028%. Sedangkan kita lihat ya selanjutnya di inflasi secara YOY ya. YOY di Kota Bima, inflasi YOY bulan Juli sebesar 4,06%. Ya, kalau kita lihat perkembangan inflasinya di tahun ke tahun ya, di bulan Juli ini bisa kita lihat di grafik terjadi sedikit ini ya pelambatan dari bulan kemarin ya. Kemarin itu 4,88, sekarang 4,06%. Adapun inflasi yang terjadi berdasarkan kelompok komoditasnya, yaitu yang pertama kelompok makanan, minuman, dan tembakau mengalami inflasi sebesar 3,91% dan andil inflasi sebesar 1,38%. Untuk kelompok yang kedua, pakaian dan alas kaki mengalami inflasi sebesar 1,34% dengan andil inflasi sebesar 0,09%. Kelompok yang ketiga yaitu perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga ini mengalami inflasi sebesar 2,92% dan andil inflasi sebesar 0,28%. Sedangkan untuk kelompok yang keempat yaitu perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga mengalami inflasi sebesar 2,08% dengan andil inflasi sebesar 0,09%. Untuk kelompok kesehatan
ini memberikan andil inflasi 0,08% dan besaran inflasinya sebesar 2,73%. Ya, sedangkan untuk kelompok transportasi mengalami inflasi sebesar 1,95% dengan andil inflasi sebesar 0,25%. Sedangkan di kelompok yang ketujuh yaitu informasi, komunikasi, dan jasa keuangan memberikan andil inflasi sebesar 0,27% dan besaran inflasinya 4,46%. Kita lihat di kelompok yang ke-8 yaitu rekreasi, olahraga, dan budaya. Ini terjadi inflasi sebesar 5,9% dengan andil inflasi sebesar 0,09%. Sedangkan di kelompok pendidikan terjadi inflasi sebesar 6,86% dan andil inflasi sebesar 0,32%. Kelompok yang ke-10, penyediaan makanan dan minuman atau restoran, ini memberikan andil inflasi sebesar 0,41% dengan besaran 4,72%. Ya, sedangkan inflasi atau kelompok inflasi yang ke-11 yaitu perawatan pribadi dan jasa lainnya mengalami inflasi sebesar 11% dan andil inflasi sebesar 0,8%. Ada 5 komoditas dengan andil inflasi dan deflasi YOY ya di Kota Bima. Ini ada 5 kelompok atau 5 komoditas terbesar. Yang pertama yang memberikan andil inflasi yaitu emas perhiasan sebesar 0,623%. Yang kedua, akademi perguruan tinggi sebesar 0,219%. Yang ketiga, telepon seluler sebesar 0,198. Sedangkan komoditas yang keempat yaitu sigaret kretek mesin atau SKM memberikan andil inflasi sebesar 0,183%. Dan yang kelima yaitu pelumas atau oli mesin sebesar 0,178%. Kenaikan harga emas secara tahunan ini didorong oleh rally panjang harga emas, terutama harga emas murni di pasar internasional sepanjang 1 tahun terakhir. Tren kenaikan komoditas safe haven ini dipicu oleh tingginya ketidakpastian geopolitik global. Fluktuasi dari nilai tukar rupiah juga ini ya terhadap dolar Amerika, serta inflasi global yang membuat nilai intrinsik emas terus merangkak naik secara akumulatif dibandingkan periode yang sama di tahun yang lalu. Sedangkan dari sektor pendidikan ya terutama perguruan tinggi ini menyumbang inflasi tahunan karena adanya kebijakan penyesuaian dari biaya kuliah tunggal atau UKT. Terus ada juga penyelesaian uang pangkal atau SPP yang umumnya ini diterapkan setiap memasuki tahun ajaran baru. Ya, untuk yang secara YOY atau year on year, inflasi pada komoditas telepon seluler ini juga mencerminkan akumulasi kenaikannya biaya modal akibat krisis kelangkaan komponen utama seperti RAM dan chip di tingkat manufaktur global yang telah berlangsung persisten sepanjang tahun. Ya, dibandingkan dengan periode Juni di tahun lalu, harga perangkat di tingkat konsumen tahun ini menetap di tingkat yang lebih tinggi, ya, sebagai dampak dari transmisi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika tentunya ya, yang mendepresiasi margin keuntungan dari distributor dalam waktu jangka panjang. Sedangkan inflasi tahunan pada komoditas sigaret kretek mesin atau SKM ini merupakan dampak langsung dari kebijakan pemerintah yang menaikkan tarif
cukai hasil tembakau, serta batasan harga jual eceran minimum yang dieksekusi secara bertahap. Selanjutnya kenaikan pelumas atau oli mesin ini juga dipicu oleh pergeseran struktur pada harga komoditas energi global, ya, di mana rata-rata harga minyak mentah dunia sebagai bahan baku utama sebagai bahan baku utama untuk pelumas ini sepanjang tahun ini berada pada tingkat yang jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata tahun lalu. Ya, kelangkaan pasokan global yang dipicu oleh ketegangan geopolitik yang terus berlanjut ini menciptakan tekanan harga yang persisten, ya, sehingga memaksa produsen melakukan penyesuaian harga jual secara tahunan yang linier pada produk pelumas di pasar domestik. Nah, sedangkan untuk andil deflasi yaitu ada komoditas tomat, ya, memberikan andil deflasi ya sebesar 0,311%. Terus yang kedua angkutan udara sebesar 0,069%. Komoditas yang ketiga ada ikan nila, ini memberikan andil deflasi sebesar 0,061%. Terus komoditas yang keempat ini ada cabai rawit dengan andil deflasi sebesar 0,046%, dan juga komoditas yang kelima yaitu angkutan antar kota dengan memberikan andil deflasi sebesar 0,036%. Nah, untuk deflasi, ya, pada bulan ini didominasi melimpahnya ketersediaan barang di pasar, ya, terutama di pasar Kota Bima. Ini akibat dari sudah mulainya musim panen raya itu, ya. Untuk tomat, terus cabai rawit ini sama-sama mengalami penurunan harga. Itu terjadi karena berlimpahnya pasokan atau stok yang ada di pasar. Nah, sedangkan untuk emas, ya, emas dan juga angkutan ini, ya, ini terjadi karena dipengaruhi juga oleh pasar dunia. Oke, itu untuk 5 komoditas yang memberikan andil inflasi dan deflasi pada year on year. Selanjutnya kita lihat, Bapak Ibu semuanya, ya, kita lihat histori inflasi YoY, di mana di tahun 2026 bulan Juli ini, ya, mengalami inflasi sebesar 4,06% dengan komoditas emas perhiasan, ya, andilnya sebesar 0,623%, akademi atau perguruan tinggi sebesar 0,219%, telepon seluler 0,198%, sigaret, kretek mesin terjadi andil inflasi sebesar 0,183%, dan pelumas atau oli mesin terjadi andil, ya, memberikan andil inflasi sebesar 0,178%. Terus kita lihat, ya, Bapak Ibu semuanya, perkembangan inflasi Kota Bima dengan 2 kabupaten kota lainnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat, ya, pada bulan Juli 2026. Nah, kita lihat untuk inflasi mantuman untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat ini terjadi deflasi, ya, sebesar 0,35%. Sedangkan Kabupaten Sumbawa ini mengalami deflasi sebesar 0,37%. Kota Mataram sama, ya, ini di bulan Juli ini, ya, mengalami inflasi yang negatif, artinya terjadi deflasi, ya, di mantuman ini. Kota Mataram 0,34 dan Kota Bima sebesar 0,31%. Itu, ya, untuk mantuman. Sedangkan untuk YoY, ya, terjadi inflasi
di Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar 3,01%, Kabupaten Sumbawa sebesar 2,5%, Kota Mataram terjadi inflasi sebesar 3,13%, dan Kota Bima terjadi inflasi 4,06%, dan ini merupakan kota inflasi yang memberikan besaran inflasi tertinggi ya di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Oke. Demikian ya yang bisa disampaikan dalam perkembangan indeks harga konsumen di Kota Bima ini. Untuk bahan tayang dan naskah BRS bisa diunduh melalui tautan yang ada di layar ya. Selamat siang semuanya dan terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.